Sekarang, Aska menjawab tegas, kemudian kembali memberikan kecupan basah di beberapa area sensitif Arshila hingga wanita itu mengeluarkan suara kenikmatan. Lebih keras, ibu harus mendengar suaramu. Ah, untuk apa? Arshila menggigit bibir bawahnya kuat, tidak menuruti perkataan Aska. Ia justru tidak ingin Amanda mendengar suara neraka ini. Ingin ditaruh di mana muka Arshila nanti? Siang bolong seperti ini melakukan hal yang harusnya dilakukan tengah malam. Aska menghentikan aksi gilanya, memandang Arshila dengan tatapan tajam. Dengarkan saya Arshila, kita harus membuat ibu pergi dari sini, makanya kita harus melakukannya sekarang. Jika tidak, ibu akan menginap sampai rasa penasarannya terbayarkan. Dia tidak akan pergi dari rumah ini sampai ibu memastikan kita benar-benar sepasang suami istri. Bukannya itu memang benar, kita memang sepasang suami istri bukan? Arshila menelan ludah kasar, menggerutu dirinya sendiri karena berbicara hal bodoh. Apa katanya tadi? Sepasang suami istri. Tidak ada yang salah, namun terdengar aneh hingga membuat sekujur tubuhnya merinding. Aska berdecak, menarik rambutnya frustasi sembari membetulkan posisi mereka. Apa kau tidak bisa melakukannya sekarang? Arshila menggeleng pelan, mengepalkan tangannya dengan kuat seolah menahan rasa gugup. Aku sedang datang bulan. Apa kita tidak bisa menggunakan cara lain? Sialan. Aska sampai menepuk dahinya sendiri. Kalau begitu kita harus melakukan sesuatu yang lain untuk meyakinkan ibu. Kenapa kau bersikeras seperti ini? Memangnya ada apa dengan ibu? Tanya Arshila dengan raut wajah serius. Nada bicaranya pelan namun menusuk. Dia tidak pernah datang kemari Arshila. Aska membuang nafas kasar, kembali mengambil posisi berbaring di sebelah istrinya. Ia membiarkan Arshila yang kini menjadikan lengan kekarnya sebagai bantal. Walau terasa pegal, Aska menyukainya. Arshila mengeringkan alisnya heran. Maksudnya, ibu datang karena ingin memastikan keadaanmu karena kau terluka bukan? Ini bukan pertama kalinya saya terluka. Bahkan dulu saya pernah tertembak sampai koma di rumah sakit. Apa ibu datang? Tidak. Aska mulai bercerita, mengingat beberapa memori masa lalunya. Jadi untuk apa ibu datang kemari? Aska seketika menoleh ke arah Arshila, mengelus rambut kepala istrinya dengan lembut. Ia berharap dengan memandang wajah Arshila dari jarak sedekat ini, perasaannya sedikit lebih tenang. Rasanya dada Aska merasa sesak. Bayangan masa lalu mengerikan kembali menghantui pikirannya. Dia datang kemari hanya ingin memastikan hubungan kita. Mungkin ibu ada mendengar kabar tidak baik dari hubungan pernikahan ini, ujar Aska. Arshila memejamkan matanya sesaat, merasakan sentuhan Aska yang begitu menenangkan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita melakukan sedikit atraksi? Aska menaikkan sebelah alisnya, menarik senyum tipis ke arah Arshila seolah memberikan suatu isyarat. Atraksi. Sedangkan di depan kamar, Amanda sedang menempelkan telinganya pada gelas yang dipercaya bisa mengeraskan suara dari dalam ruangan. Namun percuma saja, sudah hampir 20 menit wanita separuh baya itu berdiri di depan ruangan. Ia tidak mendengar ada suara apapun. Apa mereka tertidur di dalam? Aduh, Amanda, mau wis ono swara kok saiki hilang. Aduh Gusti, tadi sudah ada suara kenapa sekarang hilang? Kanjeng Ibu, dari jarak tidak terlalu dekat, Leni, wanita dengan daster batik itu memberikan tatapan aneh ke arah Amanda yang sedang berdiri di depan kamar Aska. Tanpa pikir panjang lagi, Leni melangkah mendekati Amanda. Kanjeng Ibu kenapa ada di sini? Ada iso meneng ora koe. Kamu bisa diam tidak? Saya tidak bisa bahasa Jawa, Bu. Leni menundukkan kepalanya takut, tidak berani membalas tatapan Amanda. Amanda mengibaskan tangan kanannya, seakan menyuruh Leni untuk meninggalkannya. Setelah asisten rumah tangga itu pergi, Amanda kembali memasang indera pendengarannya. Ia harus memastikan sesuatu tentang pernikahan putranya itu. Sebagai seorang ibu, Amanda memiliki perasaan yang kuat. Wanita itu yakin pernikahan di rumah ini bukan pernikahan seperti pada umumnya. Aku ora bakal mulai sampai konangan KB. Aku kudu laporan karo Kanjeng Romo nek ono se aneh-aneh. Amanda masih berada di tempat yang sama, membulatkan tekadnya untuk terus berada di sana sampai rasa penasarannya hilang. Saya tidak akan pulang sampai ketahuan semua. Saya harus laporan sama Kanjeng Romo kalau ada yang aneh. Oh,
Itu sangat enak. Aku mohon lebih cepat. Ah, iya di situ, di situ. Ah, oh fuck. Tuan Aska, aku mohon. Itu sakit, tapi aku suka. Aku suka. Suara merintih itu. Amanda langsung menarik senyum lebar begitu mendengarnya. Ia semakin mendekatkan dua telinganya ke pintu, menyingkirkan gelas yang ia genggam. Sialan, gelas tidak berguna. Tanpa alat itu, Amanda sudah mendengar suara dari dalam ruangan tersebut. Apa mereka sedang membuat cucu untukku? Kau yakin akan datang makan malam? Aska menyilangkan kedua tangan di depan dada, memandang Arshila yang sibuk merias wajah di meja rias kamar mereka. Lelaki itu sudah tampak mengenakan pakaian formal yang dipadukan dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Arshila mengangguk pelan, membetulkan olesan lipstik pada bibirnya yang dirasa kurang pas. Bagaimanapun aku harus menghargai ibumu, Tuan. Aku dengar dia datang dari Jogja. Saya memang orang sana. Saya lahir di sana, kata Aska. Melangkah mendekati Arshila dengan raut wajah dingin. Kau belum tahu banyak soal diriku. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan ibu nanti? Arshila bergeming beberapa saat seakan memikirkan perkataan Aska. Wanita itu mengalihkan perhatiannya, menatap wajah Aska dari pantulan kaca di depannya. Lelaki itu kini tepat berdiri di belakang tubuhnya. Kau terlalu gegabah. Arshila seketika mengeraskan rangnya, menahan marah karena perkataan Aska yang seakan meremehkan dirinya. Apa kau masih terus memaki-makiku, Tuan? Kau melakukan kesalahan fatal dan kau tidak ingin mengakuinya. Sadarlah, seberapa keras kepala dirimu itu. Aska mendengus pusar, menggeleng pelan seakan tidak habis pikir dengan sikap istrinya. Arshila menelan ludah kasar, kemudian memutar tubuhnya agak berhadapan dengan Aska. Wanita itu memberikan tatapan tenang dengan senyum tipis di bibirnya. Apa kau melihat ada penyesalan di wajahku? Suasana mereka mendadak hening. Aska menghela napas panjang lalu berdecak pelan. Lihat, wanita itu begitu arogan dan tidak ingin kalah dalam hal apapun. Tidak, bukan itu artinya aku merasa aku sedang tidak melakukan kesalahan. Apa hormon PMS membuat wanita itu kadang berpikir bodoh? Sindir Aska. Arshila tersentak mendengarnya, mengernyitkan kedua alisnya heran. Apa maksudnya? Aska terkekeh kecil sembari menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal. Maka malam ini tidak bisa kau sepelekan, Arshila. Ibu akan bertanya banyak hal padamu tentang saya. Apa yang kau ketahui tentang saya? Kita baru bertemu 2 bulan yang lalu. Aku memang belum tahu banyak tentangmu, Tuan, tapi aku akan berusaha menjawab pertanyaan sebaik mungkin. Lagi pula aku setuju untuk datang makan malam sebagai tanda hormatku kepada ibumu, ujar Arshila. Apa makanan kesukaanku? Apa? Ayolah, itu baru uji coba. Arshila sudah kaget mendengarnya. Aska semakin dibuat uring-uringan, tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya nanti. Makanan favorit saya saja kau tidak tahu. Tamat sudah, kita akan tertangkap basah melakukan pernikahan palsu. Kau suka makanan apapun kecuali kacang. Itu saja yang aku tahu, Tuan. Dengan jantung berdetak kencang, Arshila mengalihkan perhatiannya. Ia memasang raut wajah takut, tidak berani melihat ke arah Aska. Dari mana kau tahu itu? Tanya Aska memastikan. Setiap saat aku mengamati, banyak orang bilang aku pengamat yang baik. Kita punya selai kacang, tapi aku lihat kau tidak pernah menyentuhnya. Ada juga beberapa jamuan yang kita kunjungi juga menghidangkan kacang dan kau tidak pernah memakan makanan yang ada kandungan kacang. Arshila berusaha menenangkan dirinya, kembali menatap ke arah Aska. Tapi aku lihat kau sangat menyukai daging ayam. Kau memakan lebih banyak porsi daging daripada karbohidrat. Semuanya salah, lebih baik kita tunda saja makan malam ini. Ucap Aska dengan nada bicara tegas, mengapalkan tangannya dengan kuat. Bohong. Ia hanya sedang menutupi kekagumannya karena semua yang dikatakan Arshila benar. Kalau begitu katakan saja semua tentang dirimu padaku. Aku akan mempelajarinya dengan cepat, balas Arshila. Ini hanya semacam kisi-kisi sebelum ujian. Wanita itu menarik senyum hangat, membetulkan sedikit rambutnya yang terurai. Halo nafas semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. See you next time. Bye-bye.